Hai guys, kali ini saya akan mereview sebuah motherboard low budget lagi untuk Intel generasi keempat. Ini adalah motherboard dari brand Armor. Dan vibes dari motherboard ini kalau saya lihat-lihat secara packaging maupun isi motherboardnya, tadi saya sudah lihat sendiri duluan ya. Mirip-mirip dengan brand Furion. Dan bahkan untuk distributornya pun kalian bisa lihat ini ada labelnya AGS. Jadi untuk garansi resmi sudah nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Dan plusnya lagi, brand Armor ini rata-rata lebih murah harganya dibandingkan brand Furion. Nah, packagingnya seperti ini, ada warna kuning-kuning dan di bagian belakangnya ini bisa kalian lihat ada spesifikasi lengkap sih sebenarnya dari motherboard ini sendiri. Oke, jadi langsung aja yuk kita unboxing dan kita review secara fisik. Begitu boxnya dibuka, kita akan disambut dengan ucapan terima kasih. Oke, you're welcome. Dan ini kita dapetin tentu saja sebuah IO shield atau backplate untuk motherboard ini sendiri. Kemudian kita juga dapetin kabel SATA yang cuman seutas standar. Ini tipe yang ada kuncian besinya ya, lumayan lah. Kemudian juga ada kartu garansi dan ini ada apa nih? Perubahan mode penyimpanan M.2 pada motherboard Armor. Oke, jadi ini motherboard punya switch untuk sistem storage-nya atau tipe storage-nya. Untuk M.2-nya dia bisa support SATA atau NVMe. Ini plus minus sih. Kemudian kita juga dapetin DVD yang sudah nggak zaman karena udah nggak banyak yang pakai DVD room lagi. Dan di bagian bawah motherboardnya ini sebentar guys, ada buku panduan manual yang cukup tebal ya. Print-printannya pun bagus, berwarna, kertasnya tebal, dan sangat berfungsi buat kalian yang masih bingung atau awam dalam pertama kali merakit PC. Nah, penampakan motherboardnya sendiri seperti ini guys. Ini ada warna kuning yang mencolok di slot RAM yang cuman ada 2. Dan di tulisan spesifikasinya tadi dia support sampai 16 GB RAM ya, DDR3 tentu saja. Dengan model kuncian di bagian atas dan bawah. Kemudian slot kuning satu lagi ini adalah PCI Express X16 dengan model kuncian yang slide. Ini agak menyusahkan sih kuncian yang slide begini. Saya lebih suka yang model begini ya, yang bisa ditekan. Kalau slide ini agak harus effort sedikit. Dan posisinya ada di bagian bawah mentok motherboard. Ukurannya sih MATX, tapi serasa MITX karena sangat kecil. Nah, ini ada satu lagi port warna kuning kecil yang agak belang. Ini adalah port SATA 3. Seharusnya SATA 3 ya, karena memang motherboard ini support SATA 3. Ada satu yang bisa SATA 3, yang lain masih SATA 2 dengan speed yang bakalan bottleneck kalau kalian colokin SSD ke slot yang hitam ini. Kemudian juga untuk storage lainnya tentu saja sudah support M.2, bisa NVMe, bisa SATA. Ini ada switch selektornya di sini ya, tapi ini kok saya nggak ngelihat ada indikator ya, ke kiri apa, ke kanan apa nih. Biasanya di sini ada tulisannya kiri NVMe misal nih, kanan SATA. Mungkin ada di buku petunjuknya, nanti kita bisa lihat sendiri. Ya, intinya dia support SSD M.2 NVMe berbagai ukuran, mulai yang 2240 sampai 2280. Di bawahnya ini ada baterai BIOS, ada heatsink chipset yang sangat kecil bertuliskan Armor yang fontnya aja font standar ini, Arial. Tapi anyway untuk boardnya sendiri lumayan keren, ke gaming-gamingan gitu. Ada beberapa striping warna putih dan tulisan Armor dan Intel H81M MX3 yang merupakan tipe dari motherboard ini sendiri. Di sini ada front panel, posisinya di sebelah kanan. Kemudian ada juga USB 2 front, COM port. Terus ini juga ada front USB 3 guys, tapi posisinya agak menyebalkan ya di sini ya, di belakang. Karena kadang kan ini posisinya kalau nggak di bawah, di bagian depan, supaya kabelnya nggak terlalu banyak menjuntai ke bagian tengah motherboard menyeberang begini. Posisinya di sini ini agak kurang estetik menurut saya. Kemudian di atas dia memakai CPU power EPS 4 pin, yang di sebelahnya lagi ada port CPU fan. Dan untuk port fan casing atau sistem fan di motherboard ini sama sekali tidak ada.
Jadi nggak ada ini ya, port 4 pin PWM untuk case fan atau sys fan di motherboard ini. Kosong, hanya CPU fan aja satu. Lumayan minimalis. Untuk bagian input output di belakang ini kita dapetin USB 2, ada output display VGA, output display HDMI, USB 2 lagi, USB 3 2, dan RJ45 untuk LAN plus audio. Standar banget, dan bagusnya sih ini port USB-nya ada 6 totalnya. Kadang yang motherboard model begini port USB-nya cuma ada 4 guys. Terlalu minimalis buat saya kalau port USB-nya cuma 4, masih kurang. Karena kita kan harus nyolok mouse, keyboard, udah 2. Belum lagi nanti kalau ada eksternal, ada flash disk, wifi, dongle, dan lain sebagainya. Oke, mungkin gitu aja ya, nggak ada yang bisa dibahas. Oh ya, soal power phase ini ada 3 plus 1 yang di sini untuk RAM, 3 untuk CPU. Udah gitu aja. Untuk menu BIOS-nya sih saya rasa nggak perlu ditampilkan karena saya udah tahu pasti BIOS motherboard rebrand dari OEM Cina itu semuanya sama ya, masih pakai model jadul non GUI, nggak pakai yang MOS, masih pakai keyboard warna silver dan biru begitu. Anyway, dari harganya menurut saya motherboard yang satu ini cukup eye-catching dan cukup worth to buy buat kalian yang mau build Intel Core i generasi keempat yang sampai saat ini pun menurut saya masih bisa lah dipakai untuk berbagai kegiatan sehari-hari seperti editing video ataupun gaming yang nggak terlalu berat-berat banget, tergantung dari VGA kalian. Oke, jadi gitu aja review motherboard Armor H81M MX3 kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.